Bayangkan rumah tangga yang kau jaga dengan darah dan air mata, hancur seketika oleh pengkhianatan orang terdekat. Inilah kisah Anita, istri setia yang dikhianati, dilucuti harga dirinya, namun bangkit dengan kepala tegak. Dari cinta yang retak, perselingkuhan, perceraian, hingga balas dendam elegan yang membuka mata. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol harga diri yang tak bisa direbut siapapun. Kisah penuh air mata, syok, dan keberanian ini akan menampar siapa saja yang pernah merasa dikhianati. Malam itu udara di ruang tamu terasa berat, seakan-akan dinding rumah mereka sedang menyimpan rahasia besar yang hendak meledak kapan saja. Anita duduk di sofa dengan tubuh kaku. Jam dinding sudah hampir menunjuk pukul 11 malam, tapi suara deru motor Dion baru saja terdengar memasuki garasi. Sejak beberapa bulan terakhir, kebiasaan pulang larut Dion semakin sering terjadi. Dahulu, paling lambat pukul 8, ia sudah duduk di meja makan sambil bercanda dengan Anita tentang menu sederhana yang disiapkannya. Namun kini, Anita lebih sering menunggu sendirian, menatap ponselnya, berharap ada pesan singkat, "Aku pulang telat ya," atau sekadar kabar kecil yang bisa menenangkan. Sayangnya, hampir tak pernah ada. Pintu rumah berderit dibuka. Dion masuk dengan langkah pelan, seperti menyembunyikan sesuatu. Anita menoleh cepat. "Kamu pulang juga akhirnya." Suara Anita terdengar datar, tapi matanya menyimpan bara. Dion menaruh tas kerjanya, melepaskan sepatu, lalu menghela napas. "Aku capek, Nita. Besok kita bicara, ya?" "Besok." Anita langsung bangkit dari sofa. "Sudah berbulan-bulan aku dengar alasan itu. Kamu pikir aku ini apa? Boneka yang bisa kamu biarkan diam tanpa penjelasan?" Dion terdiam. Ia menunduk, seolah mencari jawaban di lantai marmer yang dingin. "Ada apa sebenarnya, Yon?" Suara Anita mulai bergetar. "Kenapa kamu makin menjauh? Kamu pikir aku tidak merasakan dinginnya sikapmu? Kamu pikir aku buta dengan semua perubahanmu?" Sunyi sejenak. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan terdengar, seperti mengisi ruang kosong di antara mereka. Dion akhirnya mendongak, menatap mata istrinya. Pandangan itu tajam tapi juga menyimpan rasa bersalah. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana." "Mulailah dari kejujuran," Anita menekankan. "Aku istrimu, Yon. Kalau ada masalah, seharusnya aku orang pertama yang tahu. Bukan justru dibuat bertanya-tanya setiap malam." Dion mengusap wajahnya, lalu menjatuhkan tubuh ke sofa. Bahunya merosot, napasnya berat. "Vanessa, dia hamil." Kalimat itu jatuh begitu saja. Dingin, tapi menghantam Anita seperti palu godam. Ia membeku. Matanya membesar, mulutnya terbuka tanpa suara. "Apa?" Suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku nggak bisa lagi sembunyikan. Aku sudah lama ada hubungan sama dia." Dion menunduk, tak berani menatap. "Dan sekarang, dia hamil anakku." Dek. Anita merasa jantungnya seperti berhenti berdetak sejenak. Lalu bergemuruh cepat, menyakitkan. Tangannya bergetar, dadanya sesak. "Astaga, Dion!" Anita berteriak, membuat dinding ruang tamu seakan ikut bergetar. "Kamu bilang apa barusan? Selingkuh? Hamil?" Dion terkejut dengan ledakan itu, tapi ia tak berusaha menyangkal. Ia hanya menutup mata, menanggung teriakan istrinya. "Kamu tega, Yon. Selama ini aku percaya sama kamu. Aku bela kamu di depan keluargaku, aku nurut semua maumu, aku sabar meskipun kamu berubah. Ternyata kamu simpan perempuan lain di belakangku." Air mata Anita meleleh tanpa bisa ditahan. "Aku salah, Nita. Aku akui aku salah." "Salah?" Anita melangkah maju, menunjuk wajah suaminya. "Kamu pikir ini cuma sekadar salah kecil? Ini pengkhianatan, Yon. Pengkhianatan. Dan sekarang kamu datang seenaknya bilang perempuan itu hamil. Jadi apa aku di matamu selama ini? Hanya istri cadangan, boneka rumah tangga yang kamu tinggalkan saat bosan?" "Bukan begitu." Dion ikut meninggi, wajahnya memerah. "Aku juga bingung, Nita. Aku nggak pernah rencanain ini terjadi.
Jangan ngomong kalau kamu nggak rencanain. Anita memotong kasar. Kalau nggak rencanain, kenapa bisa terjadi? Kamu pikir aku nggak tahu? Hubungan macam apa yang bisa bikin perempuan itu hamil kalau bukan karena kamu sengaja? Dion terdiam, tak bisa membantah. Kata-kata Anita seperti pisau yang menusuk-nusuk dadanya. Ya Tuhan, Anita memegangi kepalanya. Aku ini istrimu, Yon. Aku sudah berikan segalanya. Kesetiaan, waktu, bahkan aku rela menunda mimpiku demi kamu. Dan sekarang balasanmu ini? Tangisnya pecah, suaranya parau bercampur isak. Dion bangkit, mencoba mendekat. Nita, aku mohon, dengar dulu. Aku salah, aku nyesel. Tapi kondisi sudah terlanjur. Aku nggak bisa biarkan Vanessa sendirian dengan anak itu. Jadi apa maksudmu? Anita menatapnya dengan mata sembab penuh amarah. Kamu mau tanggung jawab sama dia? Kamu mau tinggalin aku demi perempuan itu? Dion terdiam, tak bisa menjawab cepat. Kebisuannya justru menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Anita tertawa miris di sela tangisnya. Oh, jadi benar. Kamu sudah pilih dia. Dan aku ini cuma sejarah buatmu, ya? Nggak begitu, Nita, suara Dion lirih. Aku masih sayang sama kamu. Cukup. Anita mengangkat tangan, menolak mendengar. Jangan lagi kamu sebut kata sayang itu. Kata itu sudah kotor di mulutmu. Kamu sudah pecahkan semua arti kesetiaan yang kita bangun. Pertengkaran itu semakin panas. Dion mencoba membela diri, tapi setiap kata justru makin menyalakan api. Anita tak lagi mampu menahan gejolak sakit hatinya. Ia melempar bantal sofa ke arah Dion, lalu menendang meja kecil di depannya hingga terguncang. Aku benci kamu, Yon. Aku benci, teriaknya. Dion hanya terdiam, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tahu ia baru saja menghancurkan rumah tangganya sendiri. Tapi bagian lain dari dirinya merasa terjebak antara dua dunia. Anita yang setia, dan Vanessa yang kini mengandung darah dagingnya. Sementara Anita berdiri dengan tubuh gemetar, air mata membanjiri wajahnya. Dunia yang selama ini ia yakini aman, runtuh seketika. Dalam hati, Anita berteriak lebih keras daripada suaranya. Kenapa harus aku yang mengalami ini? Kenapa orang yang paling kupercaya justru menusuk dari belakang? Malam itu, rumah mereka bukan lagi tempat pulang, melainkan arena pertempuran, tempat cinta berubah jadi luka, dan janji berubah jadi pengkhianatan. Dan Anita tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Hari itu matahari siang terasa begitu menyilaukan, tapi rumah Anita justru diselimuti bayangan kelam. Setelah semalaman pertengkaran hebat, Anita mencoba menenangkan diri. Matanya masih sembab, kepalanya berat karena hampir tidak tidur. Ia duduk di meja makan, menatap kosong secangkir teh yang bahkan tidak disentuh. Suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Anita spontan menoleh ke jendela. Dari balik tirai, ia melihat sosok Dion keluar dari mobil, dan bersama dia, seorang perempuan berwajah teduh namun jelas bukan tamu biasa. Perempuan itu, Vanessa. Jantung Anita berdegup kencang. Darahnya naik ke kepala. Dia bawa perempuan itu ke rumah ini? Rumah yang aku rawat dengan susah payah, rumah yang jadi saksi janji suci kami dulu. Pintu dibuka dengan santai oleh Dion, seakan tidak terjadi apa-apa. Wajahnya datar, bahkan tanpa rasa bersalah. Di belakangnya, Vanessa masuk perlahan, kedua tangannya merangkul perut yang masih rata tapi seolah-olah ingin menunjukkan keberadaannya. Assalamualaikum, suara Dion datar. Anita berdiri kaku. Waalaikumsalam, jawabnya dingin, matanya menatap tajam ke arah Vanessa. Ini, Vanessa, Dion memperkenalkan dengan suara nyaris tanpa intonasi. Aku tahu siapa dia, potong Anita cepat, nadanya menusuk. Aku nggak buta, Yon. Vanessa menunduk, pura-pura sopan, tapi tatapan matanya sekilas memperlihatkan rasa percaya diri yang menyebalkan bagi Anita. Seolah ia punya hak yang sama untuk berdiri di rumah ini. Aku bawa dia ke sini, karena aku nggak bisa lagi sembunyi-sembunyi, kata Dion akhirnya. Aku mau kita semua bicara baik-baik. Baik-baik? Anita meninggikan suara, matanya berkilat.
Kamu bawa selingkuhanmu ke rumahku, rumah kita, lalu bilang mau bicara baik-baik. Apa kamu sudah hilang akal, Dion? Vanessa gelisah, tapi Dion menahan tangannya, mencoba menenangkan. Ia menatap istrinya dengan wajah memelas. Nita, tolong, aku tahu aku salah besar. Tapi aku mohon kamu bisa mengerti. Vanessa hamil anakku. Aku harus tanggung jawab. Aku minta kamu izinkan aku menikahinya. Anita membeku. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada berita semalam. Ia ternganga, lalu tertawa miris di antara tangis yang hampir pecah. Restui kamu menikah lagi? Suaranya bergetar. Setelah semua pengkhianatan yang kamu lakukan? Setelah kamu hancurkan hati dan kepercayaanku? Sekarang kamu suruh aku merestui? Dion, apa kamu sudah benar-benar tidak punya hati? Aku masih sayang sama kamu, Nita. Suara Dion melemah, seperti berharap belas kasihan. Aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi aku juga nggak bisa lepas tanggung jawab sama anak ini. Jangan sebut kata sayang lagi di depanku. Anita menjerit. Kalau benar kamu sayang, kamu nggak akan pernah tega melukai aku sampai sejauh ini. Jangan munafik, Yon. Jangan munafik. Air mata mengalir deras di pipi Anita, tapi ia tetap berdiri tegak, penuh amarah. Masalahnya bukan cuma tanggung jawab. Anita menatap tajam ke arah Vanessa. Masalahnya kamu sudah hancurkan rumah tangga ini. Dan kamu, telunjuknya menuding Vanessa, punya andil besar dalam kehancuran ini. Kamu berani datang ke rumahku, berdiri di depanku, setelah merebut suamiku? Vanessa terdiam, wajahnya pucat. Tapi ia berusaha bicara, suaranya pelan. Mbak Anita, aku nggak bermaksud merebut. Aku hanya korban perasaan. Aku juga nggak pernah bayangin ini akan terjadi. Korban? Anita menertawakan dengan getir. Kamu pikir kamu korban? Korban yang tidur dengan suami orang? Korban yang hamil anak dari laki-laki beristri? Jangan munafik di depan mataku. Suasana ruang tamu mendidih. Dion berdiri di tengah, mencoba jadi penengah, tapi suaranya tenggelam oleh kemarahan Anita. Nita, tolong, aku hanya minta kamu izinkan aku jalani dua-duanya. Aku akan tetap jadi suami kamu, tetap di sisimu. Tapi aku juga harus ada buat Vanessa dan anak ini. Anita terdiam sejenak, tubuhnya gemetar menahan emosi. Ia memandang suaminya dengan tatapan penuh luka, seolah tak percaya manusia yang dulu begitu ia cintai kini berubah jadi orang asing yang tak dikenalnya. Kamu dengar sendiri apa yang kamu katakan barusan? Suara Anita pelan tapi penuh racun. Kamu ingin dua-duanya? Kamu ingin aku tetap jadi istri yang menerima? Sementara kamu bersenang-senang dengan dia dan anak haram yang kamu hasilkan. Dion, kamu benar-benar sudah gila. Wajah Dion memucat. Jangan sebut anak itu begitu, Nita. Kenapa? Bukankah itu kenyataan? Anita mendekat, menatapnya tepat di mata. Anak itu lahir dari pengkhianatan. Dari dosa yang kamu pilih dengan sadar. Dan sekarang kamu suruh aku relakan, aku restui? Tangis Anita pecah lagi. Ia jatuh terduduk di sofa, memegangi wajahnya. Aku nggak sanggup, Yon, aku nggak sanggup. Dion berlutut di hadapannya, mencoba meraih tangannya. Nita, aku mohon. Aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi aku juga nggak bisa lepas dari tanggung jawab ini. Tolong, aku hanya minta kamu kuat, izinkan aku. Brak, Anita menepis tangan Dion dengan kasar, membuatnya hampir terjungkal. Jangan sentuh aku, teriaknya. Aku muak dengan semua omonganmu. Kamu sudah bunuh hatiku, Yon. Kamu sudah hina aku sebagai istri. Dan sekarang kamu datang membawa perempuan itu, dengan wajah memelas, minta restu. Jangan harap. Selama aku hidup, aku nggak akan pernah merestui. Suasana menjadi semakin panas. Vanessa menangis diam-diam, sementara Dion hanya bisa menunduk, wajahnya penuh dilema. Anita bangkit, berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. Ingat, Dion, kamu yang pilih jalan ini. Kamu yang bawa racun masuk ke rumah ini. Jangan pernah harap aku akan jadi istri yang rela dimadu. Aku bukan perempuan lemah yang bisa kamu atur seenaknya. Dengan langkah berat,
Anita menuju kamar, meninggalkan Dion dan Vanessa di ruang tamu yang hening namun penuh bara. Pintu kamar dibanting keras, menggema di seluruh rumah. Dion menutup wajahnya dengan kedua tangan, sementara Vanessa hanya bisa berdiri kaku, merasa bersalah sekaligus terlindungi oleh status janin di rahimnya. Rumah itu kini benar-benar berubah menjadi medan perang. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kehangatan. Yang tersisa hanya retakan besar yang entah masih bisa diperbaiki atau justru akan runtuh sepenuhnya. Dan di balik pintu kamarnya, Anita terisak keras. Dalam hati ia berjanji, ia tidak akan kalah. Ia tidak akan menyerahkan hidupnya begitu saja kepada pengkhianatan. Hari-hari setelah kedatangan Vanessa ke rumah itu bagai neraka bagi Anita. Rumah yang dulu jadi tempat ia bernaung kini seperti arena penuh jebakan. Dion semakin sering pulang bersama Vanessa, bahkan tak jarang perempuan itu bermalam dengan alasan kesehatan janinnya harus dijaga. Anita merasa dipaksa menelan racun setiap hari. Namun, ia mulai menyadari sesuatu, wajah manis Vanessa hanyalah topeng. Di balik tutur kata lembut dan raut pura-pura polos, tersembunyi kelicikan yang tajam. Vanessa tahu bagaimana memainkan peran. Di depan Dion, ia tampak lembut, penuh perhatian. Ia bicara seolah tak ingin merebut, hanya ingin dipahami. Tapi di belakang, tatapan matanya pada Anita selalu penuh ejekan. Senyum tipisnya menusuk seperti belati. Suatu sore, ketika Anita sedang menyapu halaman, terdengar suara mereka dari ruang tamu. Vanessa sengaja meninggikan nada agar terdengar. "Mas, aku kasihan sama bayi ini kalau harus terus-terusan dengar teriakan Mbak Anita," ucap Vanessa dengan nada memelas. "Aku takut kandunganku terganggu. Mbak Anita kan kelihatan gak bisa terima. Aku takut, nanti aku dan bayi ini jadi korban kemarahannya." Anita terhenti. Dadanya sesak mendengar fitnah itu. Ia mengepalkan tangan, hampir ingin masuk dan membalas. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika ia meledak, justru Vanessa akan terlihat benar di mata Dion. Dion menghela napas berat. "Aku tahu, Nes. Nita memang masih belum bisa terima. Aku akan bicara lagi sama dia." Vanessa menunduk, tersenyum samar. "Aku hanya ingin kita tenang, Mas. Aku nggak ingin rumah tangga ini terus jadi pertengkaran. Lagi pula, bukankah Mbak Anita memang nggak bisa kasih keturunan selama ini?" Dek. Kata-kata itu menusuk jantung Anita. Ia nyaris menjatuhkan sapunya. Dion terdiam, tampak ragu. "Jangan salah paham, Mas." Vanessa buru-buru melanjutkan, pura-pura menyesal. "Aku nggak maksud merendahkan. Tapi bukankah ini kenyataan? Tuhan kasih aku anugerah ini justru karena aku memang ditakdirkan mendampingi Mas. Mungkin ini jalan agar Mas benar-benar punya keluarga yang lengkap." Anita mundur perlahan ke halaman belakang. Air matanya jatuh deras. Selama ini ia dan Dion memang belum dikaruniai anak. Tapi ia tak pernah menyangka kekurangannya akan dijadikan senjata. Sejak hari itu, Anita semakin sering menemukan permainan licik Vanessa. Perempuan itu akan bertingkah manja di depan Dion. Tapi bila hanya berdua dengan Anita, wajahnya berubah bengis. Pernah suatu malam, ketika Dion keluar sebentar membeli obat, Vanessa mendekat ke Anita yang sedang menyiapkan teh. "Kasihannya, Mbak," bisik Vanessa dengan nada menyengat. "Kamu pikir kamu bisa tahan lama? Mas Dion sudah gak butuh kamu lagi. Aku yang akan kasih dia keturunan. Kamu tinggal tunggu waktu saja sampai dia sepenuhnya milik aku." Anita menatapnya dengan amarah, tapi ia memilih diam. Vanessa tertawa kecil, puas melihat Anita terluka. Begitu Dion masuk kembali, Vanessa langsung berubah wajah, menjadi perempuan manis yang minta ditemani minum obat. Semakin lama, Anita sadar bahwa Vanessa bukan sekadar selingkuhan yang kebetulan hamil. Perempuan itu memang punya rencana besar, menghancurkan rumah tangganya, merebut posisi istri sah, dan menguasai Dion sepenuhnya. Hari berganti hari, Vanessa semakin lihai mengadu domba. Setiap kali Dion terlihat dekat dengan Anita, ia akan berpura-pura sakit. Kadang ia memegangi perutnya sambil menangis. "Mas, aku takut. Aku nggak mau kehilangan anak ini." Tentu saja Dion langsung panik dan melupakan Anita. Kadang ia sengaja meninggalkan benda-benda pribadinya di ruang keluarga. Selendang, lipstik, atau parfum,
seolah ingin menandai wilayahnya. Dan setiap kali Anita memprotes, Dion justru membela Vanessa. "Kenapa sih kamu selalu cari salahnya?" bentak Dion suatu malam. "Vanessa lagi hamil, wajar kalau barangnya ada di mana-mana. Jangan terlalu sensitif." Anita terdiam, tapi hatinya menjerit. Dia buta. Dia benar-benar buta karena rayuan perempuan itu. Yang lebih menyakitkan, Vanessa berhasil membuat Dion percaya bahwa Anita adalah penghalang kebahagiaan mereka. "Mas, aku merasa Mbak Anita benci sama aku. Padahal aku nggak pernah niat merebut. Tapi kalau terus begini, aku takut anak ini lahir dalam suasana penuh kebencian," ucapnya suatu malam dengan air mata palsu. Dan benar saja, Dion mulai menjauh dari Anita. Ia jarang lagi mengajak bicara, bahkan sering tidur di kamar tamu bersama Vanessa dengan alasan menjaga kondisi. Anita merasa dipinggirkan di rumahnya sendiri. Tapi di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik, "Jangan kalah. Jangan biarkan perempuan itu menghancurkan semuanya." Ia mulai memperhatikan setiap detail, setiap kata, setiap gerak-gerik Vanessa. Dari situ, ia menyadari pola. Semua drama sakit, semua air mata, semua keluhan, hanya muncul ketika Dion ada. Saat Dion pergi, Vanessa justru tampak segar bugar, bahkan sempat mengumbar senyum licik. Suatu malam, ketika Anita lewat di depan kamar tamu, ia mendengar percakapan lirih. "Mas, aku yakin kita bisa bahagia kalau Mbak Anita nggak ada." Suara Vanessa terdengar jelas. "Kenapa Mas masih pertahankan dia? Bukankah aku sudah kasih apa yang dia nggak bisa kasih? Anak, keturunan. Itu kan yang Mas impikan dari dulu." Anita menahan napas. Hatinya remuk mendengar kalimat itu. Dion menjawab pelan, "Nes, jangan begitu. Aku nggak bisa ninggalin Nita begitu saja. Tapi Mas juga nggak bisa bahagiain aku kalau dia masih ada," desak Vanessa, suaranya manja tapi tajam. "Aku nggak mau anakku lahir dalam bayangan istri pertama. Aku yang seharusnya jadi satu-satunya. Mbak Anita cuma penghalang. Mas, percaya deh, kalau dia pergi, kita akan tenang." Anita mundur dengan kaki gemetar. Ia masuk kamar dan menangis tanpa suara. Malam itu, ia sadar sepenuhnya. Vanessa memang sengaja ingin menghancurkan rumah tangganya, bukan sekadar takdir yang terjadi begitu saja. Semua ini adalah permainan licik yang disusun rapi. Dan dalam hatinya, Anita bertekad. Ia mungkin sedang dihancurkan, tapi ia tidak akan menyerah. Ia tidak akan biarkan rumah tangga yang ia bangun bertahun-tahun direbut begitu saja oleh perempuan manipulatif itu. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari yang dilalui Anita terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir. Setiap sudut rumah yang dulu menjadi saksi kebahagiaan, kini seperti penjara penuh luka. Suaminya sendiri lebih sering bersama Vanessa, dan dirinya diperlakukan seakan hanya orang asing di dalam rumah yang ia bangun dengan penuh cinta. Keluarga besar pun mulai ikut campur. Bisikan-bisikan menyakitkan terdengar, "Kasihan Dion, istrinya nggak bisa kasih anak." Atau, "Wajar kalau akhirnya dia cari perempuan lain." Semua seakan berpihak pada Vanessa yang membawa anugerah kehamilan itu. Anita merasa terpojok. Malam-malamnya penuh air mata, tubuhnya lemah, tapi hatinya berteriak. Ia berusaha keras tetap kuat, namun tekanan datang bertubi-tubi. Vanessa semakin lihai memainkan skenario. Berpura-pura sakit, berpura-pura takut, lalu mengadu bahwa kehadiran Anita membuatnya tidak tenang. Hingga akhirnya, di ruang tamu suatu sore, Dion mengajukan sebuah kalimat yang menghantam Anita seperti ribuan pisau. "Nita, mungkin lebih baik kita berpisah. Aku nggak tega terus-menerus bikin kamu tersiksa. Aku juga harus tanggung jawab sama Vanessa dan anakku. Aku pikir, perceraian adalah jalan yang paling bijak." Anita menatap suaminya dengan mata bengkak, bibir bergetar. Ia ingin menjerit, ingin mengatakan, tidak, ingin merobek kepura-puraan yang diciptakan Vanessa. Tapi lidahnya keluh. Dari balik bahu Dion, Vanessa muncul dengan wajah pucat pura-pura. "Mbak Anita, aku nggak bermaksud mengganggu. Tapi, aku takut kalau terus begini. Aku nggak mau jadi penyebab penderitaan Mbak." Kata-kata itu terdengar lembut, tapi bagi Anita, bagai racun manis yang menelusup pelan-pelan. Ia tahu,
Ini hanyalah skenario yang sudah disusun. Akhirnya, dengan suara lirih, Anita berkata, "Baiklah, kalau itu yang kalian mau." Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Senyum tipis melintas di wajah Vanessa, meski cepat ia sembunyikan di balik tatapan pura-pura iba. Dion menghela napas panjang, seolah terbebas dari beban berat. Beberapa minggu kemudian, proses gugatan cerai pun resmi diajukan. Semua orang terkejut, tapi tak ada yang benar-benar membela Anita. Sebagian justru menganggap langkah itu keputusan tepat. Vanessa dan Dion merasa menang. Mereka yakin Anita sudah tersingkir dari permainan ini, hanyut dalam kekalahannya. Di luar, Anita memang tampak hancur. Ia berjalan dengan langkah gontai, tatapannya kosong, tubuhnya kurus. Banyak orang berbisik, kasihan sekali, rumah tangganya kandas. Bahkan keluarga Dion pun mulai terang-terangan menyalahkannya. Tapi di balik semua itu, di dalam hatinya yang penuh luka, Anita mulai menyalakan api kecil, tekad untuk bangkit. Ia tahu, melawan secara frontal hanya akan membuatnya terlihat sebagai istri cemburu yang kalah. Vanessa pasti menunggu ia meledak lagi, agar mudah dituduh sebagai penghalang. Mereka pikir aku sudah kalah. Mereka pikir aku sudah menyerah. Tapi mereka salah. Malam-malam sepi diisi Anita dengan berpikir panjang. Ia mulai mencatat setiap kejadian, setiap ucapan, setiap kelicikan Vanessa. Ia menyusun potongan-potongan bukti kecil, pesan singkat, rekaman suara samar, saksi diam-diam dari tetangga yang pernah melihat Dion dan Vanessa berselingkuh sebelum skandal kehamilan itu terungkap. Bukan hanya itu, Anita juga mulai menghubungi seorang pengacara perempuan yang dikenal tegas dalam membela kliennya. Diam-diam, ia mengatur langkah hukum untuk memastikan dirinya tidak keluar dengan tangan kosong. Ia tahu, dalam perceraian, hak istri sah tidak boleh disepelekan. Jangan buru-buru menandatangani apapun, saran pengacaranya dalam sebuah pertemuan rahasia. Kalau mereka pikir kamu sudah menyerah, justru disitulah kekuatanmu. Kamu punya hak, dan kita bisa gunakan kelicikan mereka sebagai senjata balik. Anita mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya yang dulu sembab mulai menyala dengan semangat baru. Ia sadar, menangisi nasib hanya akan membuat Vanessa semakin berkuasa. Saatnya ia menyusun strategi. Di hadapan Dion dan Vanessa, ia tetap bermain peran, terlihat lemah, pasrah, dan tak berdaya. Ia membiarkan mereka percaya bahwa rencananya berhasil. Bahkan ia pura-pura tidak peduli saat mereka mulai bicara tentang rencana pernikahan. Setelah sidang selesai, "Kita bisa langsung menikah, Nes," kata Dion suatu malam. Anita mendengarnya dari balik pintu kamar. "Terima kasih, Mas. Aku tahu hanya Mas yang bisa bahagiain aku dan anak ini," jawab Vanessa dengan suara penuh kemenangan. Air mata Anita sempat jatuh lagi, tapi kali ini bukan semata karena kesedihan, melainkan karena tekad. "Baiklah, Vanessa. Kamu boleh tertawa sekarang. Tapi lihat saja nanti." Hari-hari berikutnya, Anita semakin piawai menyembunyikan rencananya. Ia tetap mengurus rumah, tetap menunjukkan wajah kelelahan, seolah dirinya hanyalah bayangan masa lalu. Namun, di balik semua itu, ia sedang menyiapkan langkah balasan yang akan membuat Vanessa kaget. Ia mulai menghubungi orang-orang yang pernah terluka oleh Vanessa. Seorang mantan kekasih yang ditinggalkan dengan utang, seorang rekan kerja yang pernah dituduh palsu olehnya, bahkan seorang tetangga lama yang tahu sifat asli Vanessa. Perlahan, Anita mengumpulkan cerita-cerita yang bisa menjadi amunisi. Di depan Dion, ia tak menunjukkan apapun. Ia hanya menatap suaminya dengan mata kosong. Namun, dalam hatinya, ia berbisik, "Kamu boleh percaya padanya sekarang. Tapi ketika topengnya jatuh, kamu akan sadar siapa yang sebenarnya kamu pilih." Anita sadar, ini bukan hanya soal mempertahankan pernikahan. Ini tentang harga diri, tentang martabat seorang perempuan yang dihina, disingkirkan, dan dianggap kalah. Di luar, dunia melihatnya rapuh. Tapi di dalam, Anita sudah berubah. Ia bukan lagi istri yang hanya menangis di sudut kamar. Ia sedang berubah menjadi sosok yang siap melawan, dengan kepala dingin dan strategi yang tajam. Vanessa boleh merasa menang hari ini. Dion boleh merasa bebas. Tapi Anita tahu, permainan sebenarnya baru saja dimulai. Dan kali ini, ia tidak akan lagi jadi korban.
Hari itu langit mendung, seakan ikut merasakan beratnya hati Anita. Sidang perceraian yang melelahkan akhirnya diputuskan, ia dan Dion resmi berpisah. Kata-kata hakim yang membacakan putusan terasa bagai palu besar yang menghancurkan semua kenangan yang dulu ia anggap indah. Saat keluar dari ruang sidang, Anita melangkah dengan kepala tertunduk. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, seolah separuh nyawanya ikut terlepas. Orang-orang yang melihat mungkin akan berkata, kasihan, istri yang ditinggalkan. Bahkan keluarga Dion yang hadir tampak berbisik-bisik, sebagian menggeleng penuh simpati palsu, sebagian lagi menganggapnya wajar karena ia tidak bisa memberikan keturunan. Namun, di balik sorot mata kosong itu, ada sesuatu yang mulai menyala dalam hati Anita. Sebuah tekad yang ia simpan rapat-rapat. Hari-hari setelah perceraian menjadi babak baru yang lebih menyakitkan. Bukannya pergi mencari tempat tinggal lain, Dion justru membawa Vanessa untuk menetap di rumah yang selama ini Anita rawat dengan penuh cinta. Aku nggak mau jauh dari kamu, Nes, kata Dion sambil menggandeng Vanessa masuk melewati pintu depan, seolah rumah itu milik mereka. Kamu butuh tempat nyaman selama hamil. Dan rumah ini paling pas. Vanessa tersenyum puas, matanya melirik ke arah Anita yang berdiri di ruang tamu. Ada tatapan kemenangan yang tidak bisa disembunyikan. Mbak Anita, ucap Vanessa dengan suara dibuat manis. Aku tahu ini mungkin berat buat Mbak, tapi aku harap Mbak bisa ikhlas. Bagaimanapun, aku sekarang yang mendampingi Mas Dion. Lagi pula, sebentar lagi bayi kami lahir, rumah ini harus punya suasana bahagia, kan? Anita menelan ludah, dadanya bergemuruh. Suasana bahagia? Perempuan itu berani mengucapkan kata-kata itu di hadapannya, di rumah yang dibangun dari keringatnya. Sejak hari itu, Vanessa mulai bertingkah seolah dirinya nyonya rumah. Ia mengganti tirai dengan warna kesukaannya, menaruh bantal sofa baru, bahkan menyingkirkan beberapa foto pernikahan Anita dan Dion yang masih tergantung di dinding. Foto-foto lama ini bikin suasana jadi suram, katanya suatu kali dengan enteng. Mendingan kita simpan saja, biar nggak ganggu. Anita hanya menatap dengan tatapan membara, tapi ia memilih diam. Diam bukan berarti kalah, diam adalah bagian dari rencananya. Namun, Vanessa dan Dion menafsirkan diamnya Anita sebagai tanda pasrah. Mereka semakin berani. Dion sering pulang larut malam bersama Vanessa, lalu tertawa keras di ruang tamu, seakan ingin menunjukkan pada Anita bahwa ia sudah resmi tersingkir. Vanessa kerap sengaja memamerkan kemanjaannya, menyandarkan kepala di bahu Dion, tertawa riang, atau pura-pura minta dielus perutnya. Aku bahagia banget, Mas, ucapnya suatu malam dengan nada keras, cukup untuk didengar Anita yang sedang di dapur. Akhirnya aku bisa tinggal di rumah ini tanpa ada yang menghalangi. Kita bisa bangun keluarga baru di sini. Anita berhenti mencuci piring. Tangannya gemetar, tapi matanya dingin. Mereka pikir ini rumah mereka? Tunggu saja. Puncaknya terjadi pada sebuah malam akhir pekan. Dion dan Vanessa duduk di ruang tamu, bercengkerama dengan santai. Vanessa mengenakan daster baru, kakinya disandarkan ke meja, seolah benar-benar pemilik rumah. Nes, kamu nyaman di sini? Tanya Dion sambil mengelus pundaknya. Nyaman sekali, Mas, jawab Vanessa. Aku merasa rumah ini memang jodoh kita. Semoga nanti setelah anak lahir, semuanya semakin sempurna. Anita keluar dari kamarnya, wajahnya tenang tapi matanya menyimpan kilat tajam. Ia berdiri tegak, menatap keduanya. Sepertinya kalian terlalu nyaman, katanya dengan suara pelan namun menusuk. Vanessa melirik dengan senyum tipis. Oh, Mbak Anita, jangan salah paham. Aku hanya mencoba membuat suasana rumah jadi hangat. Lagi pula, bukankah sekarang aku yang berhak menemani Mas Dion? Dion menghela napas. Nita, aku tahu ini sulit buat kamu. Tapi terimalah kenyataan. Sekarang aku dan Vanessa yang membangun rumah tangga. Kamu bisa mulai hidup baru. Anita tertawa lirih, getir. Hidup baru? Sementara kalian berdua seenaknya tinggal di sini? Rumah ini bukan milik kalian. Dion mengernyit. Apa maksudmu? Ini rumah kita berdua dulu, Nita. Setelah cerai, ya aku juga punya hak. Tatapan Anita membeku,
Lalu ia berjalan perlahan ke arah lemari kecil di sudut ruang tamu. Dari situ ia mengeluarkan sebuah map coklat, lalu meletakkannya di atas meja. "Buka," katanya dingin. Dion menatap ragu, lalu membuka map itu. Matanya membesar saat melihat selembar kertas resmi berstempel notaris, sertifikat rumah. Nama pemilik yang tercetak di sana jelas dan tak terbantahkan, Anita Prameswari. Suasana ruang tamu mendadak membeku. "Apa ini?" Suara Dion serak. "Ini bukti," jawab Anita lantang. "Rumah ini sepenuhnya atas nama aku. Bukan kamu. Bukan kalian. Dari dulu rumah ini aku beli dengan uang tabunganku sendiri, jauh sebelum menikah denganmu. Kamu gak punya hak apa-apa di sini, Yon. Begitu juga kamu, Vanessa." Vanessa terperangah, wajahnya pucat. "Tetapi, ini rumah Mas Dion. Dia yang selalu bilang rumah ini milik kalian berdua." Anita menatapnya dengan tatapan menusuk. "Itu kebohongan yang kamu percaya. Kamu pikir kamu sudah menang? Kamu pikir dengan merebut Dion, kamu bisa merebut segalanya? Kamu salah besar. Rumah ini bukan panggung kemenanganku, apalagi panggung kalian. Rumah ini hasil kerja keras aku, dan kalian tidak punya hak sedikitpun untuk tinggal di sini tanpa izinku." Dion memegangi kepala, wajahnya penuh syok. "Nita, kenapa kamu gak pernah bilang?" "Karena aku pikir kita dulu suami istri. Aku percaya, harta itu milik bersama. Aku gak butuh pamer siapa yang punya apa. Tapi setelah kamu khianati aku, setelah kamu bawa perempuan ini masuk rumahku, aku sadar, aku harus melindungi apa yang menjadi hakku." Vanessa berdiri, wajahnya merah padam. "Ini gak adil. Aku yang mengandung anak Mas Dion, aku berhak tinggal di sini." "Berhak?" Anita mendekat, menatapnya tajam. "Kamu hanya perempuan yang merusak rumah tangga orang. Kehamilanmu bukan tiket untuk merebut hidupku. Kau pikir semua orang akan selalu percaya dengan air mata palsumu? Tidak, Vanessa. Hari ini, kenyataan sudah terbuka. Kau hanya tamu tak diundang di rumah ini." Suasana mendidih. Vanessa gemetar, ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Dion sendiri hanya bisa terdiam. Matanya masih terpaku pada sertifikat di tangannya. Semua keyakinannya runtuh dalam sekejap. Anita berdiri tegak, tubuhnya bergetar tapi penuh wibawa. "Aku mungkin sudah kehilangan suami. Aku mungkin sudah dicaci karena tak bisa memberi keturunan. Tapi jangan pernah kira aku akan kehilangan harga diriku. Jangan pernah kira aku akan biarkan kalian merebut segalanya. Kalian boleh bangun hidup kalian sendiri, tapi bukan di atas kepalaku, bukan di rumahku." Vanessa menjerit. "Mas, katakan sesuatu. Ini kan rumah kita juga." Dion hanya menunduk, wajahnya penuh kebingungan. Untuk pertama kalinya, ia merasa dunia terbalik. Perempuan yang ia kira lemah ternyata menyimpan kekuatan yang tak pernah ia bayangkan. Anita melangkah mundur, mengambil map dari meja, lalu memeluknya erat. "Mulai malam ini, aku kasih waktu kalian berdua untuk keluar dari rumah ini. Kalau kalian masih merasa punya harga diri, pergilah dengan tenang. Kalau tidak, aku akan pakai jalur hukum." Hening panjang menyelimuti ruang tamu. Vanessa menggigit bibir, matanya penuh kebencian. Dion masih membisu, sementara Anita berdiri kokoh di hadapan mereka. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak perceraian, Anita merasa tidak lagi menjadi korban. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya bukan perempuan lemah yang bisa diinjak seenaknya. Dan Vanessa, yang tadinya percaya diri dan merasa sudah menang, akhirnya merasakan rasa pahit yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam kamar malam itu, Anita duduk sendirian. Air matanya kembali mengalir, tapi kali ini bercampur dengan rasa lega. Ia tahu perjalanannya masih panjang, luka di hatinya belum sembuh. Namun, setidaknya ia sudah mengambil kembali kendali atas hidupnya. "Ini baru permulaan," batinnya. "Kamu boleh hancurkan rumah tanggaku, Vanessa. Tapi aku tidak akan biarkan kamu hancurkan diriku." Malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin yang berhembus dari celah jendela ruang tamu membawa dingin yang menusuk tulang, seakan alam ikut menanti apa yang akan terjadi. Lampu ruang tamu menyinari wajah Anita yang berdiri tegak di tengah ruangan,
Map coklat berisi sertifikat rumah masih ia genggam erat di tangannya. Di hadapannya, Dion duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Kedua tangannya saling menggenggam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Sedangkan Vanessa berdiri tak jauh darinya, wajah merah padam, mata melotot, bibir bergetar antara marah dan panik. Hening menekan ruangan. Jam dinding berdetak pelan, seakan memperpanjang ketegangan yang tak terhindarkan. Anita membuka suara dengan nada datar, tapi setiap kata terdengar seperti palu godam. Waktu kalian sudah habis. Rumah ini bukan milik kalian. Aku pemilik sahnya, dan mulai malam ini, kalian berdua harus keluar. Vanessa sontak berteriak. Suaranya melengking histeris. Tidak. Aku nggak mau pergi. Aku yang berhak tinggal di sini bersama Mas Dion. Aku yang akan melahirkan anaknya. Kamu sudah diceraikan, Mbak Anita. Kamu nggak punya hak melarang kami. Anita menatapnya dingin. Jangan salah. Perceraian memang memutus ikatan suami istri antara aku dan Dion. Tapi perceraian tidak pernah memutuskan kepemilikan rumah ini. Nama di sertifikat jelas, Anita Prameswari. Itu aku. Bukan Dion, apalagi kamu. Vanessa melangkah maju, suaranya penuh amarah bercampur ketakutan. Aku nggak peduli sertifikat itu atas nama siapa. Aku dan Mas Dion butuh tempat tinggal. Aku butuh tempat aman untuk anakku. Kamu tega menendang kami keluar ke jalan? Anita mengangkat dagunya, matanya berkilat. Ketika kamu memutuskan merusak rumah tangga orang, kamu harus siap menanggung akibatnya. Jangan harap aku akan memberi tempat nyaman untukmu bersarang. Tidak di sini, tidak di rumahku. Vanessa menoleh cepat ke arah Dion, suaranya bergetar. Mas, lakukan sesuatu. Katakan pada dia kalau kita berhak di sini. Jangan diam saja. Dion mengangkat wajahnya perlahan, tatapannya kosong. Ia menelan ludah, lalu menunduk kembali. Aku nggak bisa bilang apa-apa. Sertifikat itu jelas. Rumah ini memang milik Anita. Kita nggak punya hak. Vanessa terpaku. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar tepat di telinganya. Ia tidak percaya Dion, laki-laki yang selama ini ia klaim akan membela mati-matian, justru bungkam dan menyerah di saat paling menentukan. Mas, jerit Vanessa histeris. Kenapa kamu diam? Bukankah kamu janji akan selalu melindungi aku? Dion memejamkan mata, suaranya parau. Aku salah. Aku sudah terlalu jauh. Sekarang aku hanya bisa terima kenyataan. Anita menatap keduanya bergantian, lalu melangkah ke arah pintu depan. Ia membukanya lebar-lebar, lalu berdiri di sampingnya. Angin malam menerpa wajahnya, membuat rambutnya bergetar, tapi tubuhnya tetap tegak seperti tiang baja. Keluar, katanya tegas. Sekarang. Hening kembali. Vanessa berdiri terpaku, matanya liar mencari alasan untuk bertahan. Tidak, aku tidak mau. Kamu tidak bisa mengusirku begitu saja. Aku hamil, aku butuh kenyamanan. Aku. Keluar, Vanessa. Anita memotong kata-katanya, kali ini dengan suara lebih keras. Aku tidak peduli kamu hamil atau tidak. Kamu bisa cari tempat lain bersama Dion. Tapi bukan di sini. Rumah ini bukan kandang bagi pengkhianat. Vanessa bergetar, lalu berteriak lagi. Kali ini lebih histeris. Aku tidak mau. Aku yang lebih layak tinggal di sini. Kamu sudah diceraikan, kamu sudah kalah. Kenapa kamu masih berani berdiri dengan kepala tegak seolah kamu menang? Anita menatapnya tajam, lalu melangkah mendekat hingga wajah mereka hanya terpisah sejengkal. Karena aku tidak pernah kalah. Aku mungkin kehilangan suami, tapi aku tidak kehilangan harga diriku. Dan aku tidak akan membiarkanmu merebut segalanya dariku. Kau sudah cukup mengambil apa yang bukan milikmu. Jangan bermimpi merebut rumah ini. Vanessa mundur selangkah, wajahnya pucat, tapi kemudian ia menoleh lagi pada Dion, mencari pertolongan. Mas, katakan sesuatu. Jangan biarkan aku dipermalukan begini. Dion bangkit perlahan. Ia menatap Anita dengan mata sayu, lalu menunduk. Aku minta maaf, Nita. Aku salah besar. Aku sudah menghancurkanmu. Kalau ini memang keputusanmu,
aku akan keluar. Vanessa menatapnya dengan wajah terperangah, mulut terbuka lebar. Mas? Jadi kamu biarkan aku terusir begitu saja? Cukup, Vanessa, kata Dion lirih. Kita sudah kalah. Tidak ada gunanya melawan. Tangisan histeris Vanessa pecah. Ia menjerit, menghantam meja dengan tangannya, lalu menjatuhkan diri ke sofa sambil meracau. Tidak, aku nggak mau kalah. Aku nggak mau. Rumah ini seharusnya jadi milik kita. Seharusnya aku yang jadi nyonya di sini. Anita berdiri di dekat pintu, wajahnya tetap dingin. Ia tahu Vanessa sedang berusaha memancing simpati, tapi kali ini tidak akan berhasil. Keluar, ucapnya lagi, lebih tegas. Kalau kalian tidak keluar dengan baik-baik, aku akan panggil polisi. Aku tidak ragu. Butuh hampir setengah jam hingga akhirnya Dion berdiri, menepuk bahu Vanessa, lalu mengajaknya keluar. Vanessa berteriak-teriak sepanjang jalan, menuduh Anita kejam, tidak berhati, bahkan mendoakan hal-hal buruk. Namun Anita hanya berdiri diam, tatapannya tetap kokoh. Setiap langkah mereka menuju pintu terasa panjang. Vanessa menolak digiring, menahan tubuhnya, tapi akhirnya Dion berhasil membawanya keluar. Begitu keduanya sudah melewati ambang pintu, Anita menarik napas panjang. Ia menatap wajah Vanessa yang masih penuh amarah, lalu berkata pelan tapi jelas. Ingat ini baik-baik, Vanessa. Aku tidak mengusirmu hanya dari rumah ini. Aku mengusirmu dari hidupku. Jangan pernah kembali. Vanessa hanya bisa menjerit lagi, tapi suaranya kini terdengar parau, hampir putus asa. Anita menutup pintu perlahan, lalu menguncinya rapat. Bunyi klik kunci beradu menjadi simbol akhir. Akhir dari penderitaan, akhir dari permainan licik Vanessa, akhir dari kebisuannya sebagai korban. Ia berdiri di balik pintu yang kini tertutup, matanya memandang lurus ke depan. Air mata kembali jatuh, tapi kali ini bukan air mata kelemahan. Itu air mata pelepasan, air mata kemenangan. Ruang tamu kini sunyi. Sofa, meja, foto-foto yang sudah dipindahkan kembali, semuanya menjadi saksi bisu dari pertempuran panjang yang akhirnya dimenangkan Anita. Ia berjalan perlahan ke arah sofa, lalu duduk. Tangannya gemetar, tubuhnya lelah, tapi hatinya dipenuhi rasa lega yang tak pernah ia rasakan selama ini. Ia menatap sekeliling rumahnya. Rumah yang pernah ia bangun dengan penuh cinta, sempat ternoda oleh pengkhianatan, tapi kini kembali utuh menjadi miliknya. Bukan sekadar bangunan, tapi simbol harga diri, simbol bahwa dirinya tidak pernah benar-benar kalah. Dalam keheningan itu, Anita berbisik pada dirinya sendiri, aku masih berdiri, aku masih ada, dan aku tidak akan pernah jatuh lagi. Malam semakin larut. Di luar, langkah Dion dan Vanessa semakin menjauh, tenggelam dalam gelapnya jalanan. Di dalam, Anita menutup mata sejenak, membiarkan keheningan menyelimuti. Ia tahu luka di hatinya masih dalam. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa menarik napas lega. Karena ia berhasil mempertahankan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rumah. Harga dirinya. Malam itu udara terasa berbeda. Angin sejuk menyapu beranda rumah, membawa aroma tanah basah dari taman kecil yang selama ini nyaris tak terurus. Anita berdiri di sana, tubuhnya tegak meski hatinya masih bergetar oleh peristiwa besar yang baru saja terjadi. Di balik pintu yang kini terkunci rapat, bayangan Dion dan Vanessa sudah menghilang, tersapu gelapnya malam. Tidak ada lagi suara tawa meremehkan, tidak ada lagi langkah-langkah asing yang mencemari rumahnya. Anita memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu melepaskannya perlahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa udara bisa mengisi paru-parunya dengan bebas. Tak ada lagi belenggu, tak ada lagi beban. Alhamdulillah, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Matanya menatap ke langit. Awan mulai menyingkap, memperlihatkan cahaya rembulan yang pucat tapi indah. Cahaya itu jatuh di wajahnya, membuatnya tampak lembut sekaligus kokoh. Di dalam hatinya, Anita tahu luka itu masih ada. Rasa sakit karena pengkhianatan, rasa hancur karena ditinggalkan, semua itu belum hilang. Namun malam ini, ia berhasil mengembalikan sesuatu yang jauh lebih penting,
martabatnya sendiri. Ia teringat bagaimana dulu dirinya begitu pasrah, menerima segala perlakuan dingin Dion, bahkan mencoba mengalah demi mempertahankan rumah tangga. Ia pernah memohon, menangis, berharap suaminya berubah. Namun yang ia dapat hanyalah pengkhianatan yang menyakitkan. Kini, semua itu sudah berlalu. Anita membuka kedua tangannya, seakan ingin merangkul udara malam. Aku masih hidup. Aku masih bisa berdiri. Dan mulai sekarang, aku akan berjalan dengan kepalaku tegak. Senyum tipis muncul di bibirnya, bukan senyum palsu, melainkan senyum yang lahir dari rasa lega. Di beranda itu, ia membayangkan masa depannya. Bukan lagi sebagai istri yang terkungkung dalam bayang-bayang suami dan selingkuhannya, tapi sebagai perempuan yang bebas menentukan jalannya sendiri. Mungkin esok akan berat. Mungkin akan ada cibiran, tatapan kasihan, atau bahkan gosip kejam dari orang-orang sekitar. Tapi Anita sudah siap. Ia tidak lagi takut. Karena malam ini, di beranda rumah yang kembali menjadi miliknya sepenuhnya, Anita sudah mengambil keputusan. Ia akan memulai hidup baru. Hidup yang tidak lagi dibangun dari pengorbanan sia-sia, melainkan dari cinta pada dirinya sendiri. Dari kejauhan, terdengar suara jangkrik bersahut-sahutan. Malam yang tadinya penuh ketegangan kini berubah menjadi malam yang damai. Anita menatap halaman depan rumahnya, lalu melangkah ke dalam. Ia menutup pintu beranda perlahan, menyalakan lampu ruang tamu, dan duduk di sofa. Pikirannya sudah lebih jernih. Di atas meja, sertifikat rumah masih terbuka. Ia menyentuhnya lembut, seakan sedang menyentuh simbol kemenangan. Rumah ini bukan sekadar bangunan, gumamnya. Rumah ini saksi bahwa aku bisa bertahan, meski dihancurkan berkali-kali. Air mata menetes lagi, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata lega, air mata penyembuhan. Anita mengusapnya cepat, lalu tersenyum. Besok aku akan mulai hidup baru. Aku akan buktikan pada diriku sendiri, bahwa aku tidak pernah benar-benar kalah. Malam itu Anita tidur dengan hati yang lebih tenang. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar siap menyambut hari esok tanpa belenggu pengkhianatan. Hidup selalu memberi luka, tapi di balik setiap luka tersimpan pelajaran berharga. Anita akhirnya memahami bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Justru di titik terendah, ia menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Rumah yang dulu penuh tangis dan pengkhianatan, kini kembali menjadi tempat damai. Setiap sudutnya seakan berkata, "Kau telah bertahan. Kau tidak hancur." Dion dan Vanessa mungkin merasa sempat menang, namun mereka pergi membawa aib, bukan kebahagiaan. Sedangkan Anita tetap tinggal, berdiri kokoh di rumah yang kini bukan sekadar tempat berteduh, melainkan simbol harga diri yang tak pernah bisa direbut siapapun. Hari-hari ke depan mungkin masih penuh tantangan. Dunia luar bisa saja menghakimi, mulut manusia bisa saja meremehkan. Namun Anita tahu, ia tidak lagi rapuh. Ia sudah belajar untuk mencintai dirinya sendiri lebih dari siapapun. Di beranda rumahnya, di bawah cahaya rembulan, Anita berjanji pada dirinya. Aku tidak akan lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Aku akan menatap ke depan, melangkah dengan berani. Karena hidupku terlalu berharga untuk disia-siakan. Dan dengan itu, ia menutup buku lamanya, penuh air mata dan pengkhianatan, untuk membuka lembaran baru. Lembaran yang ia tulis sendiri, dengan tinta keteguhan hati.